Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Berliana, Jyoti Kurniawan, Alia Nabila Zahra, dan Nadia Septriano N. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika. Agenda kita hari ini yaitu yang pertama, prinsip dasar mekanika struktur dan konstruksi, yang kedua, jenis dan sifat bahan yang digunakan dalam konstruksi, yang ketiga yaitu komponen fondasi bangunan, yang keempat, bahan konstruksi yang sesuai untuk bangunan dengan tema ekodesign, yang kelima yaitu bahan konstruksi peredam bising, yang keenam yaitu pentingnya pemilihan warna dan tekstur dalam konstruksi, yang ketujuh yaitu pengaruh iklim terhadap bahan konstruksi, yang kedelapan yaitu pemilihan bahan konstruksi yang baik sebagai pencegahan deformasi akibat gempa bumi, dan yang kesembilan yaitu penggunaan hardscape dan materialnya. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar mekanika, struktur, dan konstruksi. Dasar dari mekanika, struktur, dan konstruksi yaitu yang pertama ada beban. Beban yang bekerja pada suatu struktur ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu beban hidup atau life loads merupakan semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban yang bersifat sementara, contohnya manusia. Selanjutnya yaitu ada beban mati atau dead loads, merupakan suatu bagian struktur yang bersifat tetap, contohnya kolom, atap, dan dinding. Selanjutnya yaitu ada superimposed load, merupakan gabungan dari beban mati dan beban hidup, contohnya total beban dari mobil dan jalan. Selanjutnya itu ada self-weight atau beban struktur merupakan dari struktur bangunan itu sendiri, contohnya yaitu beban jembatan. Selanjutnya yaitu ada aggressive force, merupakan perpaduan dari beban hidup, beban mati, serta beban struktur. Dalam beban ini, terdapat gaya yang dihasilkan, lalu ada resultant vektor, kemudian terdapat juga momen gaya. Selanjutnya yaitu ada aksi dan reaksi. Seperti yang ada pada hukum 3 Newton yang berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Maka dari itu, dalam mekanika struktur terdapat jenis-jenis aksi dan reaksi yaitu properties of force, di mana setiap aksi memiliki gaya yang dapat dihitung besarnya. Gaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan P per A. Kemudian untuk jenis reaksi ada reaction atau gaya timbal balik dari struktur serta free body atau semua beban yang ditampung, beban struktur, dan reaksi yang terjadi. Baik, selanjutnya itu jenis dan sifat bahan yang digunakan dalam konstruksi. Jadi sebenarnya jenis bahan yang digunakan dalam konstruksi ini mengikuti perkembangan zaman. Di mana pada zaman dahulu itu kan orang-orang zaman dahulu masih menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Ketika sudah mulai modern zamannya, barulah muncul bahan-bahan lain seperti batu, kayu, dan lainnya. Nah, yang pertama di sini ada batu. Jadi batu memiliki unsur berkristal, maka dari itu batu memiliki batasan kemampuan menopang beban tertentu. Lalu kedua ada kayu. Nah, kayu ini merupakan bahan alami dari pohon, biasanya digunakan untuk ornamen, aksesoris, ataupun perkakas. Bisa juga sebagai bahan utama dari suatu bangunan seperti untuk pendopo ataupun rumah joglo. Selanjutnya. Nah, ketiga ada batu bata. Jadi batu bata ini merupakan bahan bangunan yang cukup ekonomis ya, karena bahan baku pembuatan itu mudah diperoleh dan mudah juga diproduksi secara banyak. Nah, walaupun murah, bahan bangunan ini tetap tahan lama dan juga digunakan sebagai pelapis insulasi. Yang keempat ada besi. Jadi besi ini sebenarnya masih minor ya, jadi masih sebatas pada keperluan pelengkap saja pada bangunan. Selanjutnya. Ya, yang kelima ada beton. Jadi beton ini terdiri atas material padat yang dibuat dari campuran kimiawi yang disebut agregat. Nah, umumnya terdiri atas campuran kerikil dan bermacam jenis pasir yang dicampur bersama semen dan air dan kemudian dibentuk menjadi beton. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaca. Nah, kaca ini seperti yang sudah kita lihat ya, sekarang sudah banyak menghiasi gedung-gedung pencakar langit dan biasa juga digunakan sebagai penampung energi matahari dengan panel surya. Selanjutnya ada komponen pondasi bangunan. Dalam pondasi bangunan terdapat beberapa komponen atau bahan yang digunakan, yaitu yang pertama semen. Kenapa semen termasuk dalam pondasi? Karena semen memiliki 4 unsur pokok, yaitu
terdapat batu kapur atau CaO sebagai sumber utama, semen ini terkadang terkontaminasi oleh SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Terdapat tanah liat yang mengandung senyawa SiO2, AlO2, dan Fe2O3. Bila perlu ditambahkan pasir kuarsa atau batu silika, ini ditambahkan apabila pada tanah liat mengandung sedikit SiO2 dan juga terdapat pasir besi atau biji besi. Yang kedua yaitu kapur. Sifat-sifat kapur sebagai bahan bangunan atau bahan ikat yaitu mempunyai sifat plastis yang baik atau tidak getas, sebagai mortar, memberi kekuatan pada tembok, dapat mengeras dengan cepat dan mudah, serta mudah dikerjakan dan mempunyai ikatan yang bagus dengan batu atau bata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pasir. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Yang keempat ada air. Air yang digunakan harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang rusak seperti minyak, asam, dan unsur organik. Dan yang kelima yaitu ada beton. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Oke, yang selanjutnya adalah bahan konstruksi yang sesuai untuk bangunan dengan tema eco-design. Sebenarnya eco-design adalah konsep yang menentukan dampak lingkungan, jadi ramah terhadap lingkungan. Jadi bahan konstruksi yang digunakan juga harus ramah lingkungan. Nah, ada beberapa kriteria nih agar bahan bisa dikatakan ramah lingkungan. Yang pertama itu tidak beracun, kemudian dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, kemudian dapat membuat kita dekat dengan alam gitu, atau merasa kembali ke alam. Kemudian bisa didapatkan dengan mudah. Nah, salah satu contohnya ada bambu dan juga ada kayu. Selanjutnya. Iya, selanjutnya ada bahan konstruksi yang digunakan untuk peredam bising. Jadi bahan yang dapat digunakan itu seperti atap. Atap yang digunakan menggunakan bahan asbes atau lembar aluminium, kemudian tembok yang terbuat dari bata, dan kita membuat plafon, kemudian membuat tembok peredam bising dengan tinggi minimal 2,75 meter sesuai dengan keputusan Bina Marga, lalu menambah elemen pohon peredam bising dengan jarak minimal 2 meter, dan pembuatan sound barrier dari bahan polywood jenis Rengon Merati. Selanjutnya. Baik, ini berikutnya adalah pentingnya pemilihan warna dan tekstur dalam konstruksi, yaitu penting dipertimbangkan karena warna dan tekstur mempengaruhi suatu karakter tampilan. Contohnya kita ingin memiliki tampilan yang cozy, alami, cheerful, akrab, dan lain-lain, maka pemilihan warna dan teksturnya justru akan berbeda juga gitu. Karena warna dan tekstur juga berpengaruh dalam segi estetika. Karena dalam pembangunan itu tuh kita harus memperhatikan kaidah-kaidah estetika seperti contohnya proporsi, keseimbangan, keserasian, kesatuan, irama, dan lain-lain. Ketika kaidahnya itu terpenuhi, maka bangunan yang tercipta itu juga indah dan dapat meninggikan nilai jual. Berikut gambarnya. Jadi di gambar kiri dan kanan itu menghasilkan output yang berbeda karena pemilihan warna dan tekstur yang berbeda pula. Selanjutnya ada pengaruh iklim terhadap bahan konstruksi bangunan. Berapa yang dapat mempengaruhi itu ada panas matahari, kemudian radiasi, angin, dan kelembapan. Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya harus resisten terhadap faktor-faktor tadi. Contohnya angin. Misal kita akan membangun di daerah pesisir yang anginnya kencang, kita untuk bagian atapnya itu harus menggunakan bahan yang berat. Jangan menggunakan bahan yang ringan karena kalau bahan ringan itu akan mudah terbawa angin. Selanjutnya. Berikut merupakan pemilihan bahan konstruksi gempa bumi. Karena Indonesia ini berada di cincin api dunia atau ring of fire, maka pemilihan bahan konstruksi itu struktur bangunan itu perlu diperhatikan. Oke, jadi jenis-jenis struktur bangunan yang tahan gempa itu yang pertama
ada dinding geser atau shear wall gitu. Berikut merupakan animasinya dinding geser ini. Jadi dinding geser ini bisa membuat kaku bangunan gitu. Jadi sehingga sebagian besar beban gempa akan terserap oleh dinding geser tersebut. Lalu yang lain-lainnya itu strukturnya ada base frame, moment resisting frame. Itu untuk susunannya sendiri dapat dilihat di gambar berikut. Sistem struktur base frame adalah sistem struktur yang didesain untuk menahan angin dan gaya gempa. Secara umum, sistem struktur base frame ini terbagi menjadi sistem concentrically base frame dan eccentrically base frame. Lalu ada juga sistem bracing eccentric yang merupakan base frame tadi. Di sini itu sistemnya menggabungkan kekuatan dan kekakuan dari sistem base frame dengan perilaku inelastis dan disipasi energi dari sistem moment resisting base frame. Berikut animasinya. Lalu yang terakhir ada penggunaan hardscape dan materialnya. Jadi yang kami pilih itu ada bench dan lampu taman. Bench sendiri itu terdapat beberapa model dan material yang digunakan biasanya dari kayu, besi, ataupun kombinasi antara besi dan kayu. Sedangkan lampu taman itu fungsinya untuk sebagai penerangan dan umumnya material yang digunakan itu dari besi dan kaca. Jadi kesimpulannya, dasar mekanika struktur dan konstruksi merupakan hal yang sangat penting ketika akan membangun sebuah bangunan. Hal ini karena perhitungan pada saat akan membangun akan mempengaruhi ke segala aspek. Pemilihan bahan konstruksi juga perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan serta bahan yang tahan terhadap iklim sekitar. Berikut merupakan daftar pustakanya. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.